Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 29 September 2021. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, maupun juga umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayub, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kesalehan Ayub dicoba. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi dunia." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Su'a, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Beriman di tengah badai hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang suami, ada peran seorang perempuan, yaitu istri, yang senantiasa memberikan dukungan sehingga sang suami bisa berhasil. Seorang istri yang bijak akan selalu mendukung suaminya, baik itu melalui motivasi, terlebih pula melalui doa-doanya. Akan tetapi tak dapat disangkal bahwa begitu banyak kisah di sekitar kita tentang suami atau istri yang meninggalkan pasangannya justru ketika kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Ada suami yang menelantarkan istrinya karena sang istri divonis sakit tertentu. Ada istri yang meninggalkan suaminya karena bisnis sang suami bangkrut. Ketika pasangan sehat dan produktif, karir naik, bisnis lancar, dapat diandalkan secara materi, maka banyak pasangan yang sepertinya hidup saling mencintai. Tetapi ketika hal sebaliknya terjadi, kasih dan kesetiaan pasangan sungguh sangat diuji. Dan istri Ayub gagal dalam ujian ini. Wanita yang seharusnya mendampingi Ayub dalam segala hal, dalam segala perkara kehidupannya, ternyata tidak mampu mendampingi Ayub ketika Ayub dalam keadaan terpuruk. Ketika Ayub jatuh dan terpuruk, ketika harta bendanya habis dan terlebih, ketika kesehatan Ayub juga terganggu, sang istri tidak mampu bertahan. Justru ia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya dan juga menyumpahi Ayub supaya segera mati. Di tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub, dengan iman yang teguh, ia mengatakan kepada istrinya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Penderitaan yang luar biasa dihadapi oleh Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya binasa, dan sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit yang menjijikkan. Dan lebih menyedihkan lagi, istrinya pun menolak dia karena kondisinya yang begitu terpuruk. Tetapi yang luar biasanya dari seorang Ayub dalam menghadapi semua itu ialah imannya tetap teguh dan tidak goyah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pun seringkali diperhadapkan pada berbagai pergumulan kehidupan, termasuk relasi, masalah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, karir, dan sakit penyakit. Banyak hal. Tetapi belajar dari Ayub malam ini, kita diingatkan untuk tidak goyah karena pergumulan itu lalu meninggalkan Tuhan.
Belajarlah pada kesetiaan Ayub yang tidak tergoyahkan. Ia tetap menjaga hidupnya, tetap saleh. Dan pada kehidupan Ayub yang mau menerima yang baik maupun yang buruk. Karena itu saudara, tetaplah setia beriman kepada Allah walaupun kehidupan diterpa oleh berbagai pergumulan kehidupan, karena Allah selalu punya jalan keluar untuk setiap masalahmu. Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh dihimpunkan bersama dengan saudara, anak-anak kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada yang dijangkau layanan ini. Boleh beribadah, boleh bersekutu, boleh memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami mohon teguhkan dan kuatkanlah kami sebagaimana Ayub mampu menghadapi pergumulan kehidupannya. Sehingga ketika kami menghadapi pergumulan kehidupan ini pun kami bisa seteguh Ayub di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Saat mereka berada dalam kondisi lemah fisik, ulurkan tangan kasih-Mu dan jamah serta pulihkan mereka. Baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di kota ini, dirawat di kota-kota lain. Kami percaya kasih yang sama dalam nama Tuhan Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam perjuangan menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, di lokasi-lokasi maupun yang ada di kota ini. Kami berdoa, teguhkan mereka, berkati mereka, peliharakan dan beri kesehatan serta kuat-Mu bagi mereka sekalian. Begitu juga para ibu, para istri yang setia dalam mendoakan keluarga mereka, mampukan Tuhan untuk tetap setia, bahkan juga dalam pendampingan bagi buah hati mereka saat mereka masih belajar dalam jaringan. Kami berdoa untuk anak cucu kami dalam pertumbuhan dan permainan mereka, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan, yang sedang bergiat untuk berusaha mengikuti tes CPNS, baik yang sudah melaluinya maupun yang akan menghadapinya. Kami berdoa dan memohon buka jalan bagi mereka Bapa, karena kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Karena itu kami menaruh harap hanya kepada-Mu. Bapa di sorga, begitu juga saudara-saudara kami yang merindukan pendamping hidup. Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, yang berjuang dalam karir yang lebih baik. Tuhan berkati mereka. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini. Pembangunan Siring yang sedang berlangsung, Tuhan berkati, jauh kiranya dari berbagai mara bahaya, terlebih khusus kecelakaan kerja. Berkati para tukang yang setia dalam mengerjakannya. Percukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan dalam penyelesaian Siring ini. Begitu juga pengadaan roda 4, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pun akan menyediakan setiap cicilan yang harus kami berikan setiap bulan. Kiranya semua boleh berjalan dalam tuntunan pemeliharaan-Mu. Begitu juga kelengkapan multimedia, alat-alat multimedia Tuhan, kami berdoa percukupkanlah. Bapa, saat ini tim pemilihan Majelis Gereja Toraja, pemilihan penatua dan diaken secara khusus di Jemaat Elim Balikpapan ini sedang bergiat. Kami berdoa berkatilah sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan siapkan anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pilih dan pakai dalam pelayanan 3 tahun ke depan. Beri hati hamba bagi mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh menyambut panggilan ini dengan penuh syukur dan sukacita dengan hati hamba dalam pelayanan. Kami memohon berkati Tuhan. Bapa Surgawi, beberapa saudara kami hari ini sedang merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk mereka yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersama dengan Ibu Sepriani Tumbiri, Ibu Seliana Boro, Wedia Ladiana Brendina Sura, Ibu Ati Karangan, Riki Toding Datu, Rafli Dwi Anggara, Setivani Balakba, Jeremy Andrea Daniel,
Ibu Susi Susanti Timbalangi, Winsi Dawenan, Simon Tandikala, Ibu Tagarini Mangopang, Alfianus Kongle, Bapak Stefanus Soni Karangan, bahkan yang tak sempat kami sebutkan namanya, tetapi hari ini Tuhan, mereka merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih, mari berkati, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yulianus Sampa dan Ibu Berta. Biarlah keluarga ini diberkati senantiasa. Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini. Terlebih khusus dalam penanganan pandemi COVID-19, giat vaksin di mana-mana. Mari Tuhan berkati agar boleh berjalan dalam tuntunan dan bingkai kehendak Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu Tuhan, negara kami dipulihkan dari paparan virus corona ini. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, para aparat Tuhan berkati. Kiranya mereka boleh bersinergi memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami akan istirahat malam ini. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menerpangmu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kami dari tim pemilihan Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024 akan menyampaikan sosialisasi tentang mekanisme dan pemilihan Penatua dan Diaken. Selamat menyaksikan. Jadwal serta tahapan pemilihan Penatua dan Diaken. Tanggal 19 September sampai dengan 2 Oktober 2021, sosialisasi pemilihan Penatua dan Diaken. Tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021, pengajuan dan penjaringan bakal calon dari kelompok-kelompok. Tanggal 10 Oktober, seleksi dan penetapan calon sementara Penatua dan Diaken. Tanggal 17 dan 24 Oktober, pengumuman dan sosialisasi nama calon sementara. Tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober, pengajuan dan pembahasan surat keberatan. Tanggal 31 Oktober dan 7 November, pengumuman nama calon tetap Penatua dan Diaken. Tanggal 14 sampai dengan 21 November, pemilihan Penatua dan Diaken. Tanggal 21 November, penghitungan surat suara. Tanggal 5 Desember, pengesahan Penatua dan Diaken terpilih. Tanggal 9 Januari 2022, pelaksanaan peneguhan. Jadwal dan pembinaan Penatua dan Diaken terpilih akan ditetapkan kemudian. Kriteria 1. Anggota SIDI yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. 2. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. 3. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. Seperti tertulis 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 4. Memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. 5. Memahami tugas dan fungsi Penatua atau Diaken. 6. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. 7. Suami atau istri adalah seiman. 8. Telah terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan berdomisili di kota Balikpapan sekurang-kurangnya 1 tahun. 9. Penatua atau Diaken yang telah terpilih berturut-turut 2 periode terakhir tidak dapat dicalonkan kembali. Panduan dan tata cara pemilihan Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Tata cara penjaringan. A. Bakal calon Penatua dan Diaken adalah anggota jemaat yang terdaftar di kelompok. B. Formulir penjaringan akan diantar oleh tim pemilihan Penatua dan Diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. C. Anggota jemaat mengisi formulir nama-nama bakal calon sesuai dengan kuota kelompok masing-masing. D. Pengembalian formulir penjaringan
dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan dijemput oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat maksimal 4 hari kemudian. Formulir penjaringan yang terkumpul akan dihitung oleh tim setelah didoakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. Nama-nama bakal calon dari kelompok akan diurut berdasarkan ranking perolehan suara. Bakal calon yang terjaring dari kelompok dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria akan ditetapkan menjadi calon sementara. Formulir penjaringan bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Isilah nama-nama yang saudara harapkan untuk menjadi bakal calon penatua dan diaken dari kelompok saudara sesuai dengan jumlah kolom di bawah ini. Tata cara pemilihan penatua dan diaken. A. Nama-nama calon tetap telah diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut. B. Setiap anggota Sidi dan Baptis dewasa Jemaat Elim Balikpapan berhak memilih penatua dan diaken di seluruh kelompok dalam hikmat Tuhan, kecuali cabang-cabang kebaktian. C. Surat suara akan diantarkan oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. D. Surat suara yang sudah dicontreng atau dilingkari dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan akan dijemput kembali oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat dalam sepekan. E. Jumlah penatua dan diaken dipilih berdasarkan kuota masing-masing kelompok yang tercatat dalam surat suara. Surat suara calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Pilihlah dengan cara melingkari atau mencentang nama-nama calon penatua dan diaken yang saudara harapkan untuk menjadi penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan masa bakti pelayanan 2021-2024 dari setiap kelompok sesuai dengan kuota masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok Karangrejo, Karangjati dan Kilo, 7 orang penatua dari 14 nama calon dan 5 orang diaken dari 10 nama calon. Yang kedua, kelompok Gunung Kawi, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 6 nama calon. Yang ketiga, Balikpapan Baru, 10 orang penatua dari 20 nama calon dan 8 orang diaken dari 16 nama calon. Yang keempat, Radio, 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Kelima, kelompok Gunung Sari Atas 1, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 8 nama calon. Keenam, kelompok Gunung Sari Atas 2, 6 orang penatua dari 12 nama calon
dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Yang ketujuh, kelompok Gunung Sari Bawah, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Ke-8, kelompok Pasar Baru, Gunung Sari Ilir, dan Gunung Malang, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. 9, kelompok Landasan, Meratus dan Sentosa, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. 10, kelompok Prapatan, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 diaken dari 6 nama calon. 11, cabang kebaktian DMR, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. Ke-12, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, 3 orang penatua dari 6 nama calon, 2 orang diaken dari 4 nama calon. 13, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, 8 orang penatua dari 16 nama calon, dan 6 orang diaken dari 12 nama calon. Penghitungan surat suara. 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan oleh tim pemilihan secara terbuka. 2. Hasil perolehan suara disampaikan oleh tim pemilihan kepada majelis gereja untuk disahkan dalam persidangan majelis gereja. 3. Nama-nama yang terpilih yang telah disahkan dalam persidangan majelis gereja akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari minggu berturut-turut. Pembinaan dan peneguhan. 1. Penatua dan diaken terpilih akan melalui pembinaan yang dijadwalkan tersendiri. 2. Peneguhan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua. Atas nama tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.